Apa itu mangokalholi? Mangokalholi adalah salah satu tradisi yang dilahirkan oleh manusia dan dilakukan secara turun-temurun. Etnis Batak adalah salah satu suku yang masih tetap melestarikan budaya ini. Etnis ini yakin budaya ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhurnya. Dengan adanya agama Kristen pada etnis Batak, pastilah akan mempengaruhi budaya mangokalholi. Mangokalholi adalah ritual pemindahan tulang belulang dari pemakaman ke tugu keluarga yang bertujuan untuk menghormati orang yang meninggal dunia. Simatupang tahun 2006. Mangokalholi dilakukan di atas 5 tahun supaya hanya tersisa tulang dan tidak ada lagi daging-daging yang tersisa. Berdasarkan data hasil penelitian, yang perlu dipahami untuk pertama kalinya yaitu bahwa ritual mangokalholi ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, dan adanya bahwa ditaruhnya makam ke tempat yang lebih tinggi atau yang biasanya berupa bentuk tugu dengan harapan meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam proses upacara mangokalholi, jasad para leluhur yang telah terkubur di dalam bangunan makam akan dikeluarkan. Nah, ini memerlukan persetujuan dari orang-orang yang dituankan di dalam keluarga. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah jasad yang sudah berbentuk tulang belulang itu dibawa pulang ke rumah untuk dibersihkan dan tentu dengan prosesi ritual adat. Dalam prosesi ritual mangokalholi, pihak keluarga dari garis keturunan perempuanlah yang memiliki hak memegang dan membersihkan tulang belulang leluhur mereka. Tulang belulang tersebut dipisah-pisahkan lalu diberi kepada pihak perempuan untuk dibersihkan dengan menggunakan air jeruk. Nah, setelah itu, agar tulang belulang tersebut tampak bersih, tulang yang telah dicuci kemudian akan dilumuri dengan air kunyit.
Setelah dikeringkan, barulah tulang-tulang leluhur mereka kembali dimasukkan ke dalam peti. Lalu diikuti dengan sebuah prosesi adat. Peti-peti itu diletakkan di hadapan keluarga untuk didoakan kembali. Setelah itu, akan dibawa atau dimasukkan ke tempat makam yang baru. Secara khusus, gereja-gereja memperbolehkan adanya tradisi mengokal holi, tetapi yang perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan majelis jemaat dan pandita resort. Kemudian, jika pemindahan tulang belulang melewati malam hari, itu harus disimpan di gereja, karena jika disimpan di rumah akan terjadi hal-hal animisme, seperti memberi makan yang disukai oleh leluhur tersebut, sehingga menimbulkan penyembahan terhadap roh-roh lain dan menyimpang akan ajaran agama Kristen. Ajaran gereja yang berlaku di mana yang tertulis di pasal 47 mengenai mengokal holi, yaitu pertama, pengertian. Mengokal holi adalah memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal ke makam yang baru. Kedua, prosedur. Keluarga memberitahukan rencana memindahkan tulang belulang kepada majelis jemaat dan pandita resort yang terkait, agar majelis jemaat dapat mengkoordinasikan pelaksanaan kebaktiannya. Pemindahan tulang belulang dilaksanakan dengan liturgi penguburan terhadap warga yang sudah meninggal, yang pada saat penguburannya yang pertama tidak dilakukan liturgi penguburan, dan terakhir atas permintaan keluarga tulang belulang harus disimpan di gedung gereja jika pemindahannya melalui malam hari setelah mendapat persetujuan dari majelis jemaat dari pendeta resort. Dalam tradisi mengokal holi yang berpartisipasi dari sisi agama, yaitu majelis dan pendeta yang bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan pelaksanaan sesuai dengan ajaran gereja. Sedangkan dalam adat, pihak keluarga lah yang bertanggung jawab seperti hula-hula, boru, dan dongan tubuh. Berdasarkan hasil penelitian juga bahwa dalam tradisi mengokal holi adanya permasalahan internal yang terjadi dalam keluarga tersebut, yaitu permasalahan biaya. Berdasarkan pemaparan informan, uang yang dikeluarkan dalam tradisi mengokal holi ini tidaklah sedikit, sehingga sering sekali adanya permasalahan pembagian biaya yang terjadi. Informan mengatakan bahwa ketika dibagi rata pasti ada yang keberatan. Artinya di sini yaitu jika salah satu keluarga ada yang tidak mampu, pastilah mereka keberatan karena tidak sanggup dalam pembagian biaya tersebut. Kesimpulan kami yaitu aturan-aturan gereja yang tertulis alangkah lebih baiknya diterapkan agar pada saat tradisi mengokal holi tidak adanya penyembahan terhadap berhala. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.